berbeda dengan ketika mereka datang. Mereka pulang mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Mereka boleh menceritakan bagaimana mereka mengalami pengalaman yang indah hari ini bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi gereja ini. Engkau sangat mengasihi jemaat-Mu. Engkau sangat mengasihi karena Engkau sudah mati bagi kami semua. Engkau menanggalkan, Tuhan meninggalkan kemuliaan-Mu di surga. Engkau turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami tidak akan pernah sia-siakan karya keselamatan yang sudah kami terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami tidak ingin menjadi orang yang biasa. Begitu ruginya kami. Selama Kau berikan nafas hidup di bumi ini, kami hanya sebagai umat-Mu yang biasa. Yang biasa. Tapi kami mau Tuhan, next level Tuhan. Menjadi umat-Mu yang mengalami penggenapan janji-janji-Mu. Kami tidak biasa-biasa itu. Kami tidak setengah-setengah. Seluruhnya Tuhan. Kami gak bermain-main dengan waktu kami. Karena waktu tidak selamanya ada pada kami. Dan kami pulang gak dengan tangan hampa. Tapi kami membawa karya. Kami membawa buah-buah yang kekal. Ketika kami datang, seperti firman-Mu 1 Petrus katakan, Engkau memuji setiap pekerjaan kami selama di muka bumi ini. Mungkin orang dunia berkata, datang dengan kosong, pulang juga dengan kosong. Itu dunia Tuhan. Pulang tidak membawa apa-apa. Salah Tuhan. Sebagai umat-Mu, kami pulang membawa buah-buah yang kekal. Kerjaan kami ketika di muka bumi ini, Kau berikan upah di dalam kekekalan. Memang harta benda tidak kami bawa, tapi ada sesuatu yang kekal yang kami bawa kepadamu. Ketika kami pulang, dan saatnya Engkau memberikan puji-pujian kepada umat-Mu, dan Kau berikan mahkota kepada kami. Itu yang kami kejar. Bawalah gereja-Mu untuk fokus kepada kekekalan. Walaupun masih hidup di dunia ini, kami berdoa Tuhan, kami mau gunakan waktu sebaiknya hari ini untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami dalam nama Yesus. Mari kita siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, tadi saya di sana, saya merasakan bagaimana Tuhan melawat saya. Rasanya saya nggak tahan ya. Kalau dalam hadirat Tuhan tuh saya kadang nggak tahan Bapak Ibu Saudaraku. Saya inginnya tadi berlutut di situ menyembah Tuhan, ya. Tapi saya coba melihat bagaimana Tuhan mau berbicara. Kalau saya nggak mau memberikan diri saya untuk mendengar, saya nggak dapatkan apa-apa yang Tuhan katakan. Mari Bapak Ibu siapkan dirimu, berikan hati dan telingamu untuk mendengar sama seperti Maria. Dia duduk di kaki Yesus, saatnya kita rest ya. Rest mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kemarin kita belajar bagaimana peperangan rohani yang sesungguhnya. Peperangan rohani yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berperang, bukan melawan darah dan daging, amin. Musuh kita bukan daging. Siapa di sini yang daging? Semua kita masih daging, amin. Tapi sebetulnya di balik itu ada kuasa roh jahat yang mencoba mengacaukan hidup seseorang, amin. Itu sebabnya hari ini akan saya sambung, take over. Kita ambil alih, amin. Kita ambil alih Bapak Ibu Saudaraku.
Karena banyak orang-orang, bahkan jangankan itu, anak pendeta sendiri selalu berperang, amin. Karena iblis inginnya mengacaukan hidup kita, sehingga fokus kita beralih kepada diri kita sendiri, amin. Mengasihani diri kita sendiri, bahkan fokus kita melihat orang lain, mengkritik orang dengan mudahnya, amin. Tapi kali ini kita mau take over, amin. Kemarin peperangan kita bukan darah dan daging. Jadi saudaraku, ketika saudara melihat suatu case saudara dengan saudara yang lain, saudara jangan lihat orangnya, tetapi di balik itu ingin seseorang mengacaukan kesatuan yang ada di antara kita, amin. Tubuh Kristus harus bersatu. Tadi pujiannya adalah, oh betapa indahnya dan betapa eloknya, ya kan? Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, la 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 la. Nah, kalau ngajar sekolah minggu gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan harus memiliki sikap hati sehati, amin. Karena firman Tuhan katakan tali 3 lembar enggak mudah dipatahkan, amin. Itu di pengkhotbah. Kalau tali hanya 1 itu gampang dipatahin. Tapi kalau ada 2, 3 dia perlu suatu effort untuk menghancurkan, amin. Oleh sebab itu supaya kekuatan kita semakin kuat, Bapak Ibu harus bersatu, amin. Bapak Ibu Saudaraku, take over. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah bagian dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus mengambil alih semua janji-janji Tuhan. Amin. Saudaraku, gereja Tuhan harus mengambil alih keluarga, mengambil alih finansial, mengambil alih kesehatan, mengambil alih kesatuan. Amin. Harus diambil alih. Karena sekarang ini dunia semakin gelap Bapak Ibu Saudaraku. Dan sistem dunia sudah masuk ke dalam gereja. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang bawa? Ya anak Tuhan sendiri, ya gereja sendiri. Yang tidak tahu bahwa itu adalah sistem dunia. Amin. Contohnya, sudah masuk ke dalam gereja, sistem demokrasi. Gereja bukan sistem demokrasi. Teokrasi, amin. Semua diatur oleh Tuhan. Contohnya gitu, makanya ada pecah belah tuh begitu. Pemilihan ketua sinode, demokrasi, kamu pilih siapa, ini. Akhirnya yang gak setuju keluar Bapak Ibu. Itu maunya iblis memecah belah. Beda pendapat, keluar, pundung, sakit hati. Itu kerjaan siapa? Setan, udah ketahuan itu mah. Gereja teokrasi Bapak Ibu, amin. Di mana satu adalah pimpinan Tuhan dan dia pakai hambanya, wakil-wakil Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan nih, ketika saya mau pilihan ketua sinode, yang memilih adalah Bapak, badan. Kita hanya mengusulkan ini. Tapi yang memutuskan adalah Bapak. Bapak itu badan apa. Saya lupa. Di sinode GKKD begitu. Jadi Bapak itu cuma ada 3. Dan dia masuk ruangan. Mereka berdoa, berseru. Walaupun sebelum-belumnya mereka berdoa puasa. Karena udah tahu orang-orang yang sudah diusulkan dari setiap wilayah. Mereka berdoa. Dan akhirnya ada satu nama yang semua diteguhkan oleh kebenaran firman. Itu namanya teokrasi. Amin Bapak Ibu. Jadi kita belajar hati-hati. Sistem dunia bisa masuk ke gereja. Bapak Ibu harus tunduk kepada kepemimpin yang ada di gereja lokalmu. Amin. Karena kalau kita nggak tunduk, Bapak Ibu apa yang terjadi? Roh pemberontakan itu masuk ke dalam diri kita. Dan ketika roh itu masuk ke dalam diri kita, tanpa dirasakan, keluarga kita akan berantakan, anak-anak kita ngelawan kita, istri nggak sehati. Karena sebenarnya itu udah nempel di sini kita biarkan. Tapi kalau kita belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, maka anak-anakmu akan lemah lembut dan rendah hati. Keluargamu akan lemah lembut dan rendah hati. Amin Bapak Ibu.
Jadi jadilah gereja Tuhan yang sehati. Berbeda nggak apa-apa. Yang akan bertanggung jawab adalah Tuhan. Amin. Saya percaya, saya bersyukur di tempat ini. Semuanya sehati. Amin. Dan biarlah kita tingkatkan terus. Amin. Saya merasakan saya bahagia ada di tengah-tengah ini. Saya bersyukur Tuhan untuk umat-Mu, hamba-hamba-Mu di gereja ini. Saya sangat bersyukur. Kami kadang menangis. Terima kasih Tuhan. Kami dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang bersehati. Kami kadang tersungkur di hadapan Tuhan. Kami juga melatih diri kami untuk kami sehati. Suami istri. Saya juga belajar dari sejak saya bertobat. Saya pikir-pikir rasanya saya gak pernah melawan pembimbing rohani saya. Saya gak melawan bapak rohani saya. Karena saya tahu bagian saya adalah tunduk. Karena saya tahu mereka adalah wakil yang dipilih oleh Tuhan. Kalau mereka salah, bagian kita adalah berdoa dan Tuhan akan nyatakan itu. Amin. Bagian kita berdoa karena ada Roh Kudus. Dan Bapak Ibu anggota Komsel, hormati koordinator Komselmu. Mereka adalah wakil Tuhan. Jangan berbantah-bantahan. Nanti roh itu akan memasuki dirimu dan memasuki rumah tanggamu dan pekerjaanmu. Kenapa pekerjaanku kok semuanya pada enggak ini ya? Cek diri kita. Saya kadang gitu, kalau anak saya rasanya enggak gimana gitu. Saya berdoa apakah ada saya berontak dengan di hati saya dengan suami. Karena firman Tuhan katakan jangan ada engkau berbuat jahat. Berbuat jahat itu bukan fisik Bapak Ibu. Hati, niatan di hati. Niat di hati aja udah jahat itu. Jadi Tuhan ingin kita berhati-hati dengan hidup kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya percaya ketika kita sehati, maka orang-orang akan datang kepada Sion. Amin. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka keluar dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Siapa tentara Tuhan? Saya dan saudara. Amin. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan, kira-kira aku ingin Tuhan berbicara secara pribadi dengan saya. Baru saya berani impartasi kepada Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita terus belajar, amin. Take over Bapak Ibu. Ambil keluargamu yang belum dalam Tuhan. Ambil alih. Bawa dia pada Tuhan, amin. Kalau kau sehat, kalau kau sakit hari ini, take over. Ambil alih supaya kau sehat. Jangan menyerah. Karena takdir kita adalah sehat, amin. Kalau kau sakit terus, untuk apa darah itu? Amin. Saya selalu katakan dulu waktu saya sakit, saya katakan, Maria kalau kau sakit terus, untuk apa pengorbanan Yesus? Untuk apa darahku? Aku adalah anak domba yang tersembelih. Amin. Bapak Ibu, ambil alih. Amin. Ambil. Rebut. Kayaknya lebih cocok adalah rebut deh. Ya kan? Nah sekarang kita masuk ke ini PowerPoint-nya. Take over. Apakah take over itu? Take over adalah rebut. Kalau rebut, kita ambil tindakan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan loh. Masalahnya kita nggak pernah ngalamin kemenangan karena kita nggak mau rebut. Amin. Rebut dan menangkan. Tuhan yang berperang, ku diberi kemenangan. Seperti Tuhan yang berperang. Di firman Tuhan katakan, aku yang berjalan di depanmu. Aku yang menutup barisanmu. Wih, luar biasa ya. Aku berjalan di depan dan aku menutup barisanmu. Bapak Ibu bayangin,
Nih jemaat Tuhan lagi jalan nih, atau engkau sedang jalan, ya, di depanmu Tuhan, di belakangmu Tuhan. Kira-kira engkau nyaman gak? Nyaman apa enggak nyaman? Iya, nyaman. Di depan Tuhan, di belakang, karena firman Tuhan kok bilang kayak gitu. Ya, jadi kita pasti menang. Nah, merebut beda dengan kita mengambil, Bapak Ibu. Kalau merebut itu butuh effort, butuh upaya, semangat, perlu energi yang besar, enggak males-malesan. Amin. Tuhan banyak berjanji kepada kita, amin. Tapi masalahnya kita enggak ngalamin janjinya, kenapa? Karena kita enggak rebut, Bapak Ibu. Kita pasrah, amin. Kalau Bapak Ibu mengalami keuangan, kekurangan, sebenarnya bagian Bapak Ibu enggak kekurangan, amin. Karena firman Tuhan, aku datang memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Tapi kenapa, mana kelimpahan itu? Rebut, amin. Rebut janji Tuhan itu. Jangan menyerah. Sampai hari ini aku sakit, Bapak Ibu. Kita sebetulnya ditakdirkan hidup sehat, amin. Jangan takut, oh, ada penyakit baru. Jangan takut, kita ditakdirkan tuh hidup sehat. Coba katakan, hidup sehat. Kenapa saya bilang gitu? Pede amat, benar harus pede. Yesus sudah mati di kayu salib, dia disakiti untuk kita disembuhkan. Amin. Jadi kalau kita tahu nih, identitas kita, bagian kita, bahwa kita ini memang ditentukan untuk sembuh, ya raih kesembuhan itu. Nanti ada caranya, cara meraihnya. Ini saya kasih kata pengantarnya dulu. Rebut, coba katakan. Rebut. Dan menangkan. Artinya kalau orang ada rebut kan enggak duduk-duduk, benar enggak? Enggak santai-santai, benar enggak? Kerja keras. Amen. Apakah engkau masih biasa-biasa? Karena engkau tahu aku harus rebut dari iblis. Kenapa aku kekurangan? Iblis ambil. Jadi Bapak Ibu harus rebut apa yang pernah kau miliki dan hilang. Kau dulu punya pekerjaan, sekarang gak punya pekerjaan. Rebut itu dari iblis. Amin. Mungkin engkau pernah punya uang, uangmu hilang, usahamu bangkrut. Rebut itu, amin. Karena yang membuat kebangkrutan adalah roh jahat, amin. Kalau dulu engkau sehat dan sekarang engkau sakit, rebut kesehatanmu. Karena engkau bukan ditentukan untuk sakit. Kalau dulu engkau jaya, engkau banyak uang, dan sekarang gak ada uangnya, rebut, amin. Karena yang membuat kebangkrutan itu adalah roh jahat. Karena firman Tuhan, segala yang baik itu berasal dari Bapa segala terang. Segala yang baik dari Tuhan. Tuhan gak pernah berbuat jahat sama kita. Dan kita tidak pernah berhutang. Amin. Gak pernah. Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Amin. Yang ada dia memberi. Berkelimpahan. Tapi mana aku gak ngalaminnya. Ya kerjaan kita cuma mana. Rebut itu butuh effort, semangat. Makanya setiap pagi Pak Oscar kalau doa pagi, satu, semangat. Dia menyerukan bukan hanya kepada jemaatnya, kepada dirinya sendiri. Saya juga, semangat Bu. Sebenarnya untuk diri saya juga. Bahwa saya harus semangat, amin. Ada satu kekuatan yang dari Tuhan ketika kita mengambil keputusan untuk semangat. Dan itu membutuhkan energi yang besar. Amin. Enggak bermalas-malasan. Amin. Kasih karunia itu berbicara bukan malas. Kasih karunia itu berbicara bahwa Tuhan memberikan semua ketersediaan di surga. Tapi kita gak duduk, kita ambil. Amin. Kita hidupi janji Tuhan itu.
Amin. Kalau kita minta Tuhan berkat sehat, saudara sekalipun masih sakit, saudara hidup seperti orang yang sehat. Karena firman Tuhan bilang kok, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah. Kalau telah menerima berarti berubah dong, bener enggak? Apakah aku malas, aku lagi sakit gini. Berubah Bapak Ibu. Kejar. Saya udah 3 tahun begini terus. Masih ada tahun keempat kan? Amin. Karena mujizat itu ada yang instan, ada juga mujizat yang perlu proses. Aku gak disayang Tuhan, kenapa dia cepat kok aku enggak, berarti aku udah gak layak ya. Aku mungkin banyak dosa, no, jangan begitu, jangan. Tuhan gak pernah pilih kasih, tapi Tuhan tahu hati kita, apakah kita siap diberikan uang 1 miliar? Jangan-jangan kita bingung, pingsan, gedubrak, gak tahu. Karena kita gak pernah bayangin, bagaimana ya aku dapat uang 1 miliar dibikin apa ya? Karena setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada tujuannya, amin. Kecuali undiannya. Cepat dapat, cepat habis, benar. Tapi kalau yang dari Tuhan itu udah ada planning, makanya Bapak Ibu catat. Raih janji Tuhan, kebutuhanku sebulan berapa. Catat. Rasanya dari gaji ini melebihi gaji nih Tuhan, enggak apa-apa, catat aja. Karena Tuhan inginkan yang spesifik, amin. Dicatat, wah bayar sekolah anak, bayar kontrak rumah, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, motor, kewajiban A, B, C, D, kebutuhan hari-hari. Wih, lewat dari gaji. Jangan kaget, berarti saudara akan lihat itu aja kaget. Bapak kita kan kaya, amin. Saudara, 30 hari saudara terus bawa dalam doa ini. Terus saudara sebutkan, aku butuh ini Tuhan. Terus dalam 30 hari. Dan ada semangat energi yang besar saudara lakukan. Artinya saudara harus ada sesuatu yang saudara perjuangkan dan upayakan. Amin. Misalkan nih, saudara butuh ini. Tuhan, kebutuhanku banyak nih. Saudara bawa dalam doa. Saudara ambil jam doa konsisten. Amin. Saya sering ngomong kayak gitu. Ambil, jangan bolong-bolong. Aku mau setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi aku harus bangun mendoakan. Apa ini saya ambil? Mendoakan catatanku ini. Dan aku bawa dalam doa. Setiap jam 3 bangunkan aku ya Tuhan. Aku mau membayar harga. Ada itu namanya merebut bayar harga waktu tidur saudara, waktu nyaman saudara, saudara harus bangun. Amin. Aduh tadi malam tidurnya terlalu malam. Tapi kalau saudara ada komitmen, saudara tuliskan di kertas ini saudara. Saudara bawa dalam doa, amin. Saudara dapatkan janji Tuhan, tulis deklarasi di dalam doamu. Terus sampai 30 hari. Dalam beberapa, saudara akan melihat mujizat. Pintu-pintu terbuka. Amin. Tuhan kirim caranya Tuhan. Ini saya cuma ngomong aja. Tapi ingat Tuhan sangat kreatif. Mungkin tidak seperti saya. Tuhan kirim orang-orang yang baik. Berbelas kasihan kepada kita. Bahkan dari seberang laut. Artinya orang gak kita kenal. Dia kita bertemu. Dia langsung percaya. Cara Tuhan banyak. Amin. Jadi saudara jangan tertipu dengan kondisi saudara sekarang. Aduh kasihan ya. Gimana aku bisa menghasilkan segini ya. Gimana ya Tuhan. Saudara bilang anak Tuhan. Benar gak? Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Allahku sanggup mencukupkan keuanganmu. Allahku sanggup mencukupkan kesehatanmu. Allahku sanggup untuk memulihkan keluargamu. Allahku sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Amin. Menurut kekayaannya. Kekayaan siapa? Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bersama-sama dengan Kristus.
Jadi ini berlaku hanya untuk anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan, yang sudah lahir baru. Yesus ada di dalam dirinya. Bersama-sama. Pak Isar dulu pernah contohkan, izin ya Pak Isar. Pak Isar dulu izin bilang, nah jadi ini ceritanya Yesus nih. Ya kan? Ini Yesus. Nah, jadi ketika ini semua janji Tuhan ya nggak salah ya. Jadi kalau saudara menerima Yesus, ini ada di sini. Saudara menerima semua. Bersama-sama dengan Kristus. Jadi ayat ini hanya berlaku sama orang-orang percaya. Kalau orang di luar Tuhan jangan kasih tahu kayak gitu, ntar dia bingung. Karena dia belum lahir baru. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemudian Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang dia serahkan kepadamu, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Jadi semuanya di dalam Yesus. Jadi kalau di luar Kristus nggak dapat apa-apa. Amin. Saya bicara ini karena semuanya sudah dalam Kristus. Saya yakinkan semuanya dalam Kristus. Amin. Saya percaya semuanya sudah terima Tuhan Yesus. Makanya saudara ada di dalam tempat ini. Saudara percaya, saudara butuh Yesus. Ketika saudara terima Yesus, saudara mendapatkan semuanya utuh. Jadi saudara nggak usah ragu-ragu. Dunia boleh gelap saudara. Dunia semakin susah. Cari kerja katanya susah. Cari uang susah. Usaha susah. Kalau saudara ngomong kayak gitu, memang kenyataan dunia begitu. Tapi di Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah, terangmu telah terbit. Kita akan terus bersinar karena terang itu menyertai kita, amin. Harusnya anak Tuhan begitu, selalu bersinar. Jadi gak peduli dengan situasi yang susah, yang begini begitu dunia, kita ini terus bersinar. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan Yesus. Itu bagian kita, gereja Tuhan. Terus bersinar, amin. Nah tapi bagaimana? Rebut, amin. Enggak boleh malas. Bangun pagi, amin. Bawa dalam doa semua janji-janji Tuhan itu kau katakan, kau tulis. Kemudian besoknya bangun lagi. Padahal udah capek. Itulah yang namanya merebut, jangan malas. Bangun lagi, doa lagi. Hari ketiga, jam 3 bangun lagi, doa lagi. Deklarasi lagi firman Tuhan. Besoknya dapat lagi firman Tuhan, hafalin, katakan lagi. Hari kelima, hari ke-28, doakan lagi. Sampai itu menjadi gaya hidup kita, amin. Jadi sebetulnya merebut salah satunya begitu. Ada yang kita lakukan. Amin. Next. Jadi take over salah satunya adalah merebut. Amin. Dan menangkan. Apa yang kita rebut, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita rebut pacar orang? Kita rebut suami orang? Kita rebut istri orang? Kita rebut rumah orang, kita rebut mobil orang, motor orang. Bukan ya. Yang kita rebut adalah janji Tuhan. Karena janji itu untuk saudara dan saya, kalau itu tidak tergenapi, rebut, amin. Karena iblis enggak suka itu tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Iblis enggak suka janji Tuhan itu tergenapi. Makanya penggenapan janji Allah itu didengung-dengungkan, iblis gemetar. Dia coba mengacaukan fokus kita untuk kita enggak rebut semua janji Tuhan. Amin. Yang kita rebut janji Tuhan. Yang tadi di sini nih, ini perkataannya Tuhan. Bahwa itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Rebut.
rebut, saudaraku. Janji Tuhan, aku gak dapatkan janji Tuhan ya karena saudara gak baca Alkitab. Janji Tuhan itu dapatnya di mana? Ini loh. Kemarin kita bersyukur, terima kasih untuk Bu Bia ya yang sudah menjadi host tahun ya. 2 tahun berturut-turut, luar biasa. Kita sudah selesai baca Gema 2 pasal sehari. Nanti kita tingkatkan lagi ya Bu Bia, 3 pasal. Dulu pertama-tama 5 pasal seperti Abba. Ya, apa-apa saudaraku, tingkatkan lagi. Saya bilang sama Bu Bia nanti akhir tahun, awal tahun aja. Kita sama-sama, mari saudara. Kita dapatkan janji Tuhan dari sini. Amin. Ketika saudara saat teduh, saudara gimana gak saat teduh? Saudara gak dapat janji Tuhan. Saudara, kalau dengan kekuatan kita menghadapi semua persoalan hidup ini, gak bisa saudara. Kalaupun sekarang seolah-olah kita mendapatkannya dengan kekuatan kita, gak bertahan lama, amin. Tapi kalau yang dari Tuhan, itu sesuai kebutuhan kita, amin. Kebutuhan kita meningkat lagi, berkatnya ditingkatkan lagi oleh Tuhan, amin. Anak-anak makin gede, dia harus kuliah, kebutuhannya ditambahin lagi sama Tuhan. Sesuai kebutuhan kita, amin. Jadi gak usah takut, kita punya Bapak yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu mari, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, rebut apa yang Tuhan janjikan. Ya, Yosua 18:2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Suku Israel ada berapa Bapak Ibu Saudaraku? Ada 12 ya. Yang 5 udah direbut. Sekali dia rebut lagi, dia berperang lagi, dapat lagi, kasih. Dan ada lagi di sini. Masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Itu bisa bicara kepada kita, berapa lagi kamu bermalas-malasan sehingga engkau tidak merebut janji Tuhan. Engkau cuma menangisi dirimu, engkau cuma mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan bahkan orang lain. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan malas, catat, ambil, tempel di dinding-dinding di dapurmu, ibu-ibu yang masak, tempel. Di kamar mandi sering lama, tempel tuh ayat firman Tuhan, enggak kudus. Emangnya itu kan benda mati, benar enggak? Daripada saudara melamun di kamar mandi, tempel. Di mana yang saudara sering lama? Di meja belajarmu, tempel. Amin. Jangan tempel idola-idola yang lain ya. Tempel aja idolanya Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi dapatkan janji Tuhan itu. Jangan malas. Kalau kita malas kita gak dapat apa-apa. Amin. Mari bangun pagi-pagi. Makanya ada tuh, saya senang banget tuh. Dulu ya mama saya bilang gini, jangan berkatnya dipatok ayam. Sebenarnya itu ngomong itu supaya kamu tuh jangan malas. Bangun pagi. Orang bangun pagi, amin. Nah jadi seperti itu. Nah kalau nggak bangun pagi jangan malas, dalam artinya nggak harus pagi juga. Bisa juga kalau orang yang dinasnya pagi baru tidur. Masa kita marahin, kamu jangan malas nggak tidur, memang dia harus tidur, ya enggak. Supaya ada kekuatan baru, bisa siang, bisa malam, bisa sore. Saudara ambil waktu, tidak malas untuk saudara mendapatkan janji Tuhan, amin. Langkah kedua, di sini katakan rebut menduduki negeri. Orang Israel diberikan yaitu negeri perjanjian, tanah Kanaan. Amin. Saudara pun demikian. Saudara, Tuhan menjanjikan sebuah tanah Kanaan bagi kita. Amin. Di mana sana ada kelimpahan. Jadi saudara fokusnya adalah kepada Kristus. Amin. Kepada Tuhan. Jangan saudara goalnya apa dalam hidup saudara. Saudara goalnya apa? Ya. Nah, jadi saudaraku kita belajar, kita rebut, amin. Yang kedua, tadi yang pertama kita rebut semua janji Tuhan agar tergenapi dalam hidup kita. Lanjut.
Apa yang kita rebut? Rebut seluruh janji Allah yang sudah Tuhan sediakan. Jadi rebut sesuatu yang mulia. Artinya merebut, kita ambil alih adalah semua. Kalau Bapak Ibu berusaha, Bapak Ibu katakan kepada usahamu, usahaku ini akan berhasil. Usahaku ini pasti berhasil. Karena itu adalah bagian orang percaya. Dan katakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngalamin sakit, katakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan penyakit hanya numpang lewat saja. Dan aku pasti sembuh. Amin. Apapun cara yang Tuhan taruhkan pada saudara, bagianmu adalah sembuh. Amin. Katakan demikian. Keluarga. Saya beberapa ini banyak melayani. Ya, saya dengar juga dari rekan saya. Banyak keluarga yang sedang diambang kehancuran, Bapak Ibu. Iblis memang inginnya tidak ada keluarga Kristen di muka bumi ini. Karena dia tahu kalau ada keluarga Kristen yang solid, suami dan istri dan anak di dalam Tuhan, sama dengan memenangkan sebuah kota. Amin. Lewat keluarga, kota itu dimenangkan. Lewat keluarga, bangsa-bangsa dimenangkan. Makanya iblis gak suka. Itu sebabnya iblis coba kacaukan yang lemah di antara keluarga kita. Dan kita harus rebut. Amin. Jangan saudara menyerah. Kalau suami belum sungguh-sungguh, saudara rebut. Karena satu orang bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara jangan bermain-main, saudara rebut. Kalau anak-anakmu belum sungguh-sungguh, saudara rebut dari cengkraman dunia ini. Amin. Saudara harus berpikir demikian. Karena itu bagian saya dan saudara. Jadilah di bumi seperti di surga. Di surga ada kemuliaan, dalam rumah tanggamu pun ada kemuliaan. Karena di balik itu jangan benci suami, istri, anak, jangan dibenci. Di balik itu adalah roh jahat. Makanya kemarin kata Pak Budi apa? Memeranginya adalah dengan katakan, aku mematahkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, jadi bukan disebelin orangnya, tapi di balik itu kita doakan, akhirnya orang itu akan luluh. Amin. Dan dia ketemu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan perangi orangnya. Kalau ketemu orangnya kasih senyum, smile, jabat tangannya. Karena engkau saudaraku, aku gak ingin membiarkan engkau direbut oleh roh jahat. Amin. Aku ingin engkau kembali ke gereja, melayani Tuhan. Amin. Itu namanya keluarga Allah. Jadi tidak saling menyakiti, tetapi saling menyembuhkan. Saling apa? Nah, menyembuhkan. Jangan ketika ada yang baru, lebih bagus, saudaraku, saudara jangan iri. Jangan jadi saingan, insecure, saudara. Jangan, tadi dia ngalahin aku lagi nih. Jangan, saudara. Amin. Setiap kita diberikan upah masing-masing oleh Tuhan. Harusnya kita harus saling menyembuhkan, kita harus mendorong. Kamu harus bisa, kamu bisa, kamu bisa. Amin. Apa yang gak bisa dalam Tuhan? Kita saling membangun, ayo coba ini, coba itu. Sehingga potensinya semakin berkembang. Kita akan dibertanggung jawab oleh Tuhan. Adalah membuat saudara kita berkumpul, bertumbuh. Bertumbuh rohaninya, bertumbuh juga potensinya. Ya, jangan dimatiin. Kalau dimatiin itu bahaya, saudara, dengan Tuhan. Bapaknya marah. Bapak mana? Bapak di surga. Amin. Bapak di surga akan marah. Kenapa kamu matiin potensi anak ini? Kenapa kamu matiin potensi bapak ini, ibu ini, oma ini? Amin. Gak boleh. Bapaknya yang di surga akan marah. Walaupun kita bilang bapak gak marah seperti bapak di dunia.
Sedih lebih pantasnya ya, karena Bapak kita gak pernah marah ya. Pak Gembala bilang Bapak kita gak pernah marah, benar, karena dia Bapak yang sangat baik. Tapi dia bisa sedih. Saudara percaya kalau saudara nyedihin bikin nangis mamanya gimana? Ini anak-anak, kalau mamanya udah nangis saudara masa sedih gak? Sedih toh? Saya kalau mama saya nangis, saya sedih. Lu gimana ya supaya mama saya gak nangis? Normalnya begitu, kecuali gak normal ya. Normalnya gitu. Aduh aku udah bikin dia sedih. Kalau papahnya nangis karena kita, aduh. Ada satu tekad dalam diri kita mau berubah jadi yang lebih baik. Amin. Itu juga dengan Bapa di surga. Dia bisa sedih. Dan dia pasti akan berkata kepada kita dengan kebenaran firman Tuhannya. Amin. Jadi Bapak Ibu mari kita akan rebut semua janji Tuhan. Next, saya akan cepat aja, ini jamnya berjalan terus ya ternyata. Apa yang kita rebut? Yang kedua, rebut hati Tuhan. Amin. Saudara bisa rebut hati Tuhan. Amin. Dengan saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara melayani Tuhan, saudara sedang merebut hatinya Tuhan. Ya. Saudara ingat kisahnya next. Nah, next lagi. Oh belum. Oh ya benar. Ini contohnya yang merebut hati Tuhan. Kisah Maria dan Marta ya. Kita tahu Maria itu kalau ada Yesus dia selalu duduk di bawah kakinya Tuhan. Sehingga pada satu hari setibanya Maria di tempat Yesus berada, dia melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka apa? Masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, ya. Selanjutnya adalah dia berkata, Lazarus keluarlah engkau. Lazarus bangkit, amin. Begitu Maria bisa merebut hatinya Tuhan, sehingga hati Tuhan luluh, masgul, amin. Saudara rebut hati Tuhan, amin. Artinya apa? Saudara makin sayang sama Tuhan. Saudara makin giat melayani Tuhan, amin. Maka hatinya akan masgul, saudaraku. Rebut. Saudara mau apa? Rebut hatinya Tuhan, amin. Lanjut, ini kisahnya Daud. Bapak Ibu saudaraku, Daud adalah orang yang dari sejak kecil dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, amin. Tapi yang Daud lakukan adalah apa? Dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia rebut hatinya Tuhan. Ini contohnya. Pada waktu Samuel ingin mengurapi seorang raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ketika saudara-saudaranya yang lain ya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Luar biasa. Daud enggak dianggap, bahkan dia hanya menggembalai 2 atau 3 domba. Itu aja kerjaan di hari-hari. Tapi di sana dia merebut hati Tuhan. Dia ambil alat musik, dia bernyanyi. Kemudian apa yang terjadi? Dia menjagai domba-dombanya, dengan akhirnya dia memiliki sebuah keterampilan mengalahkan para beruang, singa, sehingga domba-dombanya bisa selamat. Dan ternyata di dalam tanda kutip ketidaknyamanannya Daud, Tuhan punya tujuan, dia dipersiapkan menjadi raja. Jadi saudaraku, ketika saudara sedang mengalami seperti padang gurun, saudara tidak nyaman, saudara merasa sesuatu, kok aku begini, begitu. Saudara jangan berontak ya sama Tuhan ya, amin. Bisa jadi Tuhan akan mengangkat saudara tinggi, amin. Jadi saudara jangan protes sama Tuhan, kenapa aku ditaruh di tempat kayak gini, kenapa aku kayak gini, kenapa aku begini, begitu. Saudara jangan protes ya. Daud gak pernah protes. Kakak-kakaknya begitu nyaman di luar sana. Dia kerjanya hanya, Daud jagain 2-3 domba.
Itu aja kerjanya. Kalau ada singa atau beruang, dia jaga domba-dombanya. Dan dia memuji Tuhan. Tetapi dengan kesendirian dia, tanda kutip, saudaraku, disitulah dia memahami siapa Tuhan yang dia sembah. Amin. Yang kedua, jadi saudaraku, perlu waktunya. Kesendirian itu perlu. Amin. Karena kadang di tengah sendiri, saudara bisa berkata-kata dengan leluasa dengan Tuhan. Saudara bisa tahu isi hati Tuhan, apa yang dikerjakan ke depan. Amin. Itu Daud. Jadi saudara jangan protes ketika saudara gak enak, keluargaku masih begini, keuanganku semuanya begini, begitu. Saudara rebut dan jangan protes. Terus nantikan Tuhan sampai itu tergenapi. Amin. Kemudian yang ketiga. Saudara, tadi sudah saya katakan ya. Mari kita rebut hati Tuhan melalui apa? Satu, melalui apa? Ibadah. Jangan tinggalkan ibadah Bapak Ibu. Jangan tinggalkan gereja. Amin. Karena di situ saudara akan mengalami Tuhan. Karena ada pujian, penyembahan. Kedua, layani Tuhan. Saudaraku, tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan, layani Tuhan. Saudara dipercayakan pelayanan, siap. Amin. Saudara, pelayanan saudara enggak kelihatan oleh orang. Emang pelayanan di mimbar aja enggak, saudara? Banyak pelayanan yang enggak dilihat oleh orang, tapi Tuhan melihat itu. Amin. Jadi, saudara kunjungan, saudara. Orang enggak lihat saudara pergi mendoakan orang sakit. Tapi Tuhan ada di situ, saudara. Amin. Saudara mendoakan pendeta, mendoakan jemaat, pagi, malam, bangun pagi, mau tidur. Saudara dapat upah yang dari Tuhan. Amin. Saudara berjaga-jaga, jagain jemaat Tuhan. Aku gak bisa lakukan apa-apa, tapi aku punya lutut, aku mau berdoa. Doakan orang-orang yang ada di mimbar ini. Amin. Karena tanpa doamu, mereka bisa saja jatuh. Amin. Doakan. Ketika saudara mendoakan WL, saudara mendapat upah WL. Amin. Ketika saudara mendoakan pemain musik, saudara mendapat upah pemain musik. Bukan berarti saudara yang main, mereka yang main. Tapi saudara mendapat upah. Ketika saudara mendoakan asar, saudara mendapat upah asar juga. Ketika saudara mendoakan hamba Tuhan yang akan berbicara di sini, saudara mendapatkan upah. Wih, saudara banyak banget upahnya. Amin. Karena kita banyak berdoa. Ya. Jadi jangan rebut hati Tuhan dengan engkau rajin beribadah, dengan engkau melayani Tuhan, dan dengan engkau pergi doa. Doa enggak hanya pribadi, aku berdoa kok. Saudara, kita ada menara doa, amin. Saudara ambil bagian. Kita ada doa komit, khususnya para pengerja. Jemaat aku juga mau, aku kan ingin melayani Tuhan nanti. Monggo, datang bersama. Nanti kalau ada pengumuman doa, ayo datang saudaraku. Ya, karena apa saudara? Saudara sedang rebut hatinya Tuhan. Bukan rebut hati gembala, bukan. Kalau rebut hati gembala gak dapat apa-apa. Amin. Tapi rebut hatinya siapa? Tuhan. Upahnya saudara melebihi dari pujian manusia. Amin. Karena saudara rajin. Amin. Ya. Kemudian lanjut. Silakan. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Yang ketiga adalah rebut dan menangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu tahu, tadi kan kita merebut hatinya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku tahu jantungnya Tuhan apa? Saya mau beritahu. Jantungnya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Katakan, jiwa-jiwa. Itu jantungnya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku. Jiwa-jiwa.
Saudaraku harus pergi. Bagi Tuhan jiwa-jiwa itu penting daripada 99 babi. Amin. Ketika orang kerasukan setan itu, babi-babi itu mati semua asal orang itu selamat keluar dari tubuh orang itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jantungnya Tuhan adalah memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku ada di sini juga kan ada doa orang-orang kok. Saya bisa di sini kan ada orang yang berdoa untuk saya bertahun-tahun. Mungkin mama saya, mungkin pendeta saya atau siapa saja. Mereka orang yang di belakang layar yang berdoa. Karena jantungnya Tuhan adalah menangkan jiwa-jiwa yang hilang. Jadi kalau saudara mau rebut hatinya Tuhan, menangkanlah jiwa-jiwa saudara. Di luar sana banyak orang yang butuh keselamatan. Apakah mereka kalau ditanya, kalau kamu mati hari ini kamu kemana? Kalau ditanya, enggak tahu. Karena enggak tahu identitasnya. Di luar sana semuanya chaos. Kita punya tahu identitas kita, jadi kalau kapan kita dipanggil Tuhan juga kita nggak takut, benar nggak? Karena ada yang menjamin kita yaitu Yesus Kristus, ya kan? Siapa yang percaya dan menerimanya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidup Kristus dalam kita. Dan di Wahyu 3 katakan, barang siapa menang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Anak domba Allah, amin. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang menang, nama kita tercatat dalam kehidupan anak domba Allah. Jadi ketika Yesus datang, kitab itu dibuka saudara. Apakah namamu ada di sana? Ya, kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, ya. Bagaimana yang di luar sana? Tuhan mau semua orang selamat. Kenapa? Dibilang, karena dia sudah datang ke dunia ini, dia menanggalkan kemuliaannya di surga. Amin. Dia tinggalkan kemuliaannya di surga hanya untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Amin. Dia rebut dari kuasa kegelapan, dari neraka yang kekal. Amin. Bapa yang tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri yang diserahkannya kepadamu. Diserahkan. Dia yang memiliki kemuliaan. Dia tinggalkan kemuliaannya. Menjadi manusia. Bahkan manusia yang lahirnya di kandang domba. Amin. Bukan di istana. Padahal dia pemilik segalanya. Kenapa dia lahir di kandang domba? Agar semua kalangan golongan manusia di muka bumi ini boleh percaya. Dari yang tidak mampu, mampu, dari yang miskin, kaya, dan raja, segala golongan percaya. Amin. Dia menyentuh semua golongan. Amin. Dia nggak pilih-pilih. Amin. Coba dibuka 1 Timotius 2. Bisa dibuka di situ? Nah, oke. 1 Timotius 2, 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang duanya mana ya? Ini 3 ya? Oh 3, sorry. Maaf. 3-4. Saya lihatnya kok 2, ini udah pakai kacamata masih kurang Pak. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan akan kebenaran. Jadi itu jantungnya Tuhan. Jadi kalau saudara disuruh penginjilan itu menjadi beban, saudara bertobat. Amin. Karena saudara dipanggil untuk menggenapi amanat yang sangat penting, yaitu jantungnya Tuhan. Saking pentingnya dia sebut amanat
agung. Haleluya. Saudara udah bertobat berapa lama, saudara gak berani penginjilan, saudara harus rebut keluar dari zona nyaman. Berani berkata-kata. Nanti ada strategi untuk memenangkan orang. Jadi saudara jangan, aduh satu-satu, visi satu-satu apa itu? Jadi beban aja. Setiap kita jemaat dibawa, suruh bawa jiwa satu-satu. Enak gembala. Menjadi beban saja, jemaat semua dibebani, bawa orang satu-satu. Ih, serem banget. Memang iblis gak suka. Iblis gak suka orang diselamatkan. Amin. Jadi visi itu jadi merasa beban, saudaraku. Saudaraku ditolong oleh Tuhan, saudara harus menolong orang lain. Saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara juga harus orang lain supaya selamat. Janganlah ditaruh di bawah gantang pelitamu itu. Amin. Jangan taruh di bawah gantang. Disembunyiin, saudaramu malu untuk bersaksi. Tapi saudara jangan lihat diri saudara, saudara lihat firman yang berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan kata pendeta ya. Pendeta visi satu itu hanya untuk menolong saudara. Untuk saudara sadar bahwa saudara dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Amin. Jangan itu menjadi beban. Kalau saudara menjadi beban, pertobatan saudara perlu dipertanyakan. Maaf ya, saya agak begitu. Karena gak susah bersaksi itu. Gak susah. Gak perlu pakai 4 fakta rohani, gak usah. Kehidupan kita aja bagiin. Ngomong, saudara saya kemarin ditolong Tuhan, begini. Tuhannya siapa ya? Tuhan Yesus. Itu udah bersaksi saudara. Amin. Berani saudara. Ya, karena itu tugas kita orang percaya. Dan itu tidak memandang usia. Masih muda, anak-anak, orang tua. Enggak. Saya tahu di gereja teman saya itu, bahkan bukan satu. Kalau kita satu jiwa membawa, satu orang membawa satu jiwa dalam satu tahun. Kalau di gereja teman saya, satu orang membawa satu jiwa dalam 1 bulan. Bagaimana? Jemaatnya dilatih menjadi tentara Allah. Beritakan kabar baik, beritakan kabar baik. Amin. Saudara, jadi kita kembali. Jantungnya Tuhan adalah apa? Coba bilang sama sebelahnya, jantungnya Tuhan selamatin orang loh. Selamatin jiwa-jiwa kepada keselamatan. Bawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Karena itu. Dan Bapak Ibu, tahukah? Coba buka di Yakobus, Yudas 1, 2, 3, enggak ada di PPT saya. Coba tolong dibuka ya, Yudas 1 ayat 23. Firman Tuhan ngomong apa nih? Ini sebentar lagi ya, ini ayat penutup. Yudas 1, 23. Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi rampas mereka dari api, yaitu bicara api neraka. Jadi ketika saudara memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada orang lain, saudara sedang merampas dia dari hukuman api neraka. Tugas kita, yakinkan keluargamu sudah diselamatkan. Kalau keluargamu belum terima Tuhan Yesus, itu tugasmu untuk memberitakan kabar baik. Rampas mereka dari api neraka. Kalau tidak,
Kita hanya jadi saudara di dunia ini, tetapi tidak menjadi saudara di dalam kekekalan. Karena alamatnya berbeda, amin. Kita ada dalam kekekalan bersama Yesus, dia di luar itu, yaitu neraka. Dan dia bisa nangis loh, kamu yang selama ini bersama-sama dengan saya, kamu gak beritain, tega kamu ya. Malu gak kita menyelamatkan diri sendiri? Nah ini bahasa sehari-hari saya. Saya bayangin nanti kalau saya nggak berani ya nginjilin orang, dia ketemu saya nggak beritain gimana ya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, jadi rebut mereka dari apa? Api neraka. Rebut saudaramu, pertama dari keluarga. Next, cepet-cepet, saya mau cepet-cepet aja nih. Oke, Matius 28 udah tahu ya. Oke, pergilah jadi kalau semua bangsa muridku katanya. Next lagi. Strategi merebut jiwa-jiwa, saudaraku. 1, jangkau keluargamu, temanmu, amin. Teman tempat kerja, teman di lingkungan, teman di sekolah, teman di kampus. Jangan teman di kampus didiemin aja, dia hidup tidak benar. Walaupun dia punya agama, saya percaya ada satu kekosongan di hatinya untuk dia boleh menerima juru selamat. Amin. Melalui pemberitaan Injil dan kesaksian yang tadi, kalau aku ditolong, aku ceritain kepada dia bahwa aku mengalami pertolongan Tuhan. Ceritain kehidupan kita yang sangat sederhana. Melalui kasih dan pekerjaan baik, saudara menolong orang, saudara membantu, menolong orang yang susah, amin. Saudara susah tapi saudara harus mau menolong orang lain, amin. Karena ketika saudara menolong maka kita akan ditolong oleh Tuhan, amin. Karena apa yang kamu tabur kamu akan tuai, amin. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi nyatakan praktik baikmu itu dilihat oleh orang-orang, amin. Supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Undang datang ke gereja, ajak acara gereja. Kita ada gathering, ajak teman-temanmu untuk datang di sana. Ketika Injil diberitakan, hati mereka tersentuh. Dari sekian banyak orang, ada salah satunya, dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Ajak ke gereja, kenapa di gereja? Karena ini ada keluarga Allah, amin. Di dalam keluarga Allah ada kasih, ada kasih, ada keterbukaan, amin. Dan di dalam gereja Tuhan ada pemuritan, amin. Mereka jadi bertumbuh melalui kuasa dan mujizat, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku. Next yang terakhir. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi. Artinya praktik baik kita menjadi teladan, gambaran Kristus yang terbuka, amin. Orang bisa melihat kita dan akhirnya dia bertanya, hidupmu kenapa bisa begitu? Karena ada Kristus yang mengubah aku, bukan karena aku sendiri. Lanjut. Nah ini kisah. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang. Nah itu karena begitu mereka saling kompak ya, mereka saling menyayangi, mereka saling berbagi, sehingga orang-orang di sana heran dan banyak orang boleh datang. Ya, ini tentang gereja yang mula-mula. Nanti baca di rumah, bisa dicatat. Kisah 5, 14, 16. Selanjutnya. Oke. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita rebut. Pertama yang kita rebut adalah janji Tuhan, rebut hatinya Tuhan, rebut jiwa-jiwa. Amin. Dengan memberikan keteladanan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah ingin untuk hidup umat-Mu sesuai dengan janji-janji-Mu. Dan Engkau rindu setiap anak-anak-Mu mengalami penggenapan dari janji-Mu. Anak-anak-Mu sudah ditebus, yaitu dengan darah-Mu. Anak-anak-Mu sudah ditebus dengan diri-Mu Tuhan. Dan perjanjian-Mu itu tergenapi atas setiap kehidupan gereja Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki 3 hal ini, menyadari untuk ambil alih, merebut dengan kemenangan apa yang telah hilang, yang direbut oleh iblis. Kami mau ambil alih ya Tuhan. Apa yang pernah hilang kami mau ambil alih ya Tuhan. Kami mau rebut, itu adalah bagian dari gereja Tuhan. Kami mau merebut setiap janji Tuhan tergenapi atas hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, suami, istri, pekerjaan kami, usaha, bisnis kami. Kami ingin tergenapi janji Tuhan itu. Dan kami juga mau merebut hati Tuhan dengan kami rajin beribadah, tidak meninggalkan ibadah, datang ke komsel. Kami juga mau Tuhan untuk senantiasa rajin untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga, kami mau merebut jiwa-jiwa di luar sana. Kami mau merampas mereka dari api neraka. Keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami.
teman bisnis kami, teman olahraga kami, teman nge-gym kami, teman basket kami, teman bulu tangkis kami, teman di mana kami melakukan hobi kami. Kami juga mau merampas mereka dari api neraka. Kami mau yakinkan Injil diberitakan. Kami juga mau menjadi saksi Tuhan dengan perbuatan baik kami, sehingga orang datang kepada Tuhan karena perbuatan baik daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawatlah jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu boleh mengalami take over. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan katakan amin. Profil sosmed dan karirmu gitu-gitu aja. Padahal yang lain udah pada ngebut pakai AI. Mau sampai kapan ketinggalan? Shalom generasi emas Kristus, waktunya stand out and shine loud di AI Career Boost Workshop. Kolaborasi keren dari Sinode GKKD, Microsoft, dan Great Nusa by Bina Nusantara. Buat kamu pelajar, mahasiswa, profesional, hingga siapapun yang mau upgrade diri. Workshopnya fleksibel banget. Mulai dari tanggal 6 November 2025, ada live workshop online tiap Kamis jam 6 malam. Tapi jangan takut ketinggalan live-nya, karena materinya tersedia offline juga loh. Pertama, kita bangun personal brand kamu. Minggu pertama, kita belajar tentang fondasi dan juga strategi. Minggu kedua, kamu langsung praktek bikin konten media sosialmu. Kedua, kita kuasai toolsnya. Kamu dapat kursus resmi dari Microsoft dan LinkedIn, akses Copilot Pro gratis, plus profil profesionalmu akan direview dan di-rebuild. Investasi karirmu cuma mulai dari 25.000 aja. Kapan lagi? Upgrade dirimu sekarang.